Mari kita bergembira, haleluya. Jangan bersedih hati, haleluya. Sebab Yesus sudah bangkit, haleluya. Dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Anak domba yang telah dikorbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Dan bersama rohmu. Mari kita mempersiapkan diri dengan mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari dalam perayaan kasih kita masih memohon pengampunan dan keselamatan dari Mama Rosalia dan Bapak Stefanus. Semoga Tuhan tetap menyambut dan menerima mereka untuk berbahagia bersama para kudus dalam kerajaan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rai, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan Putra menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kafarnaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 200. Terima Bapa Persembahan ini roti dan anggur lambang karya kami bawa. Terima Bapa karya tangan, terima Bapa, malah Bapa persembahan kami. Roti dan anggur lambang karya kami bangkit. Terima Bapa tanda cinta, terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini. Roti dan anggur lambang karya kami. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan roti anggur yang akan kau ubah menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, sumber kehidupan kami. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar, layak dan menyelamatkan, memuji di setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami untuk selamanya, menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, bersama para malaikat di malam kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami berkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan itu sebagai kenangan akan aku. Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan paus kami dan juga uskup kami serta semua ruang lima. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal, khususnya Mama Rosalia dan Bapak Stefanus. Bukalah pintu surga dan perkenankan mereka untuk bergabung menikmati kebahagiaan abadi. Kami mohon kasihan untuk kami semua agar telah kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hatimu. Maka kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan kita selalu bersama. dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah, Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang mengundang perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sana Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, pada seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau. selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur karena Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan putra-Mu. Semoga tubuh dan darahnya yang telah kami sambut menjadi kekuatan kami dan telah kami Kau bangkitkan pada akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebentar sore ada misa di lingkungan Santo Markus. Minta maaf saya agak terlambat, bukan tertidur ya. Saya biasanya jam 4 saya sudah bangun. Naupang kemarin saya kehujanan juga 3 jam ada itu hampir hujan, sepanjang hujan saya tertahan di situ, tidak bisa keluar dari tempat saya beli barang masuk ke mobilnya. Saya tertahan lari, saya di hujan lalu basah dan kepala sakit yang membuat saya tertidur. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. kita sekalian dan semua mereka kita doakan pada hari ini diberkati dan mulai Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berani Karisti kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sampai cita dan damai Tuhan. Amin. Ratu Rosari Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kali dunia di